hari Sabtu yang pas sih kalau di rumah aku ini. Teman-teman ada karena masih ada vibes 17 Agustus nih, ada nggak sih yang di rumahnya tuh lagi jadi panitia 17-an mungkin, atau malah ada yang udah pada selesai lomba dan ikut lomba nih. Ayo, siapa nih yang jadi panitia? Aku Kak ikut jadi Oh panitia. iya, Faiza jadi panitia. Ya, Oke, panitia bagian apa, Faiza? aku sekretaris Kak. Wih, yang bikin proposal-proposalnya ya? Iya benar. Oke, keren-keren. Ini juga jadi salah satu kegiatan aktivitas positif yang masuk dalam topik mentoring kita hari ini ya, Salsa. Iya benar, karena masih align nih sama eh, materi kita tentang berorganisasi gitu. Mhm. Oke, ini langsung turun ke masyarakat ya. Oke, sip sip. Eh, ada yang lain lagi juga yang ikut lombanya atau jadi panitianya? Kayaknya ada deh yang ikut lomba kemarin, aku lihat di statusnya gitu. Ayo. Oke, mungkin next ke agenda kita. Sebelum kita mulai nih, aku mau cek energi dan semangat kalian dulu nih. Coba yang excited untuk mentoring hari ini, boleh dong kasih reaction apinya. Atau ada yang masih ngantuk nih, coba kasih reaction emoticon ngantuk. Ayo siapa yang semangat mentoring hari ini? Um, oke. Kayaknya pada semangat dan gak sabar nih ngedengar materi dan sharing-sharing dari Kak Sofi. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah dari Nur Faiza, tapi sebelum itu mungkin aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa bersama dulu untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih terdampak bencana khususnya di Kalimantan. Kalau teman-teman baca berita itu lagi ada kebakaran yang cukup besar. Semoga kebakaran cepat padam dan pulih. Terus juga saudara kita di NTT yang masih terdampak bencana tsunami dan gempa serta saudara kita di Aceh yang masih berusaha bangkit dari bencana alam sebelumnya. Untuk itu mari sejenak kita berdoa. Al-Fatihah dimulai. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, mari kita dengarkan tilawah yang akan dilantunkan oleh eh, teman kita Nur Faizah Syahrani. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih banyak teman kita Nur Faiza Syarani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat yang telah kita dengarkan dapat memberikan keberkahan dan menjadi pengingat kita semua di hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi utama, mungkin kita ice breaking dulu nih biar teman-teman yang udah semangat makin semangat itu. Aku izin share screen dulu ya. Apakah aman, Salsa? Apakah sudah terlihat Kak share screen-nya? Belum, belum. Belum terlihat. Oke, bentar. Oke, ini udah mulai start screen sharing. Oke, apakah sudah ada? Masih hitam. Belum muncul gambarnya. Di Oh, teman-teman udah muncul sepertinya belum? agak Belum ya? belum kita di teman-teman yang lain mungkin ada yang udah muncul. Masih hitam salsa. Coba di take down dulu, terus diulangi lagi. Ya bentar ya teman-teman. Oke, tenang aja salsa. Kita tunggu kok. Oke, udah ada belum nih kalau sekarang? Masih hitam. Masih hitam ya? Iya, salsa ada filenya. Biar, Boleh aku kirim linknya kah? Aku pakai oh iya, WhatsApp nih. boleh boleh, boleh chat Ya, Kak. maaf ya Kak Sepi. Aman, Ini. aman, gak apa-apa. Oke. Salsa kirim kemana? Chat WA atau di? Di ya, di WA Kak. Oke, oke.
Ya, teman-teman mungkin sambil menunggu yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Kalau ada kendala boleh disampaikan ke Kak Sofi atau di chat ya. Salsa, kamu boleh kirim filenya di sini juga nggak? Linknya. Boleh, boleh, boleh. Ini WhatsApp loading. Nanti kelamaan. Oke, Nunggu. oke. Oke, Paham, paham. aku buka. Teman-teman yang lain jangan buka ya, nanti ketahuan jawabannya. Iya, jangan ya. Harusnya tadi kirim Kan jujur ya. pribadi. Kan jujur kok. Oke. Oke, coba aku share. Bisa di delete aja salsa. Oke, udah bisa. Bisa kan ya? Di delete. Oke, oke. Bisa, Kak. Aman. Oke. Hmm. Wait ya, kenapa? Kenapa jadi nggak muncul ya di saya? Wait ya. Aman, Kak. Sambil menunggu teman-teman, ada yang Nih. udah ngisi worksheet-nya belum nih? Atau kayak mau ngisinya after mentoring aja deh gitu. Mungkin kita sambil nungguin Kak Sophie share screen bisa chit chat sedikit dulu nih. Mm-mm. Wait ya. Kenapa tiba-tiba nggak bisa? Sebentar. Ayo. Hafalin pokoknya, tapi enggak. Atau teman-teman ada yang bisa bantu nggak yang lain? Nah, Eh, coba link share. share screen aku nggak mau. Ini udah. Udah Oke. barusan muncul ini. Oke. Oke. Kelihatan? Eh, gimana nih? Sorry. Kelihatan Kak. Oke. Wait. Ini perlu di slideshow nggak ya? Boleh diperbesar aja Kak. Enggak juga Oh, nggak apa-apa. Masih kelihatan jelas kok. oke. Enggak di zoom nggak Sorry, apa-apa. sorry. Oke. Wait. Nah, udah oke. Aman. Boleh. Oke teman-teman, kita mulai ice breakingnya, games time sebelum kita masuk ke materi yang menarik dan cukup serius. Nah, karena ini masih dalam rangka kemerdekaan, masih dalam rangka 17 Agustus, jadi aku nyediain ice breaking ini Special Independence Day Edition yang masih berkaitan dengan kemerdekaan, pahlawan, dan lain-lain. Oke, mungkin lanjut ke slide berikutnya, Kak.
Oke, ini soalnya masih gampang ya. Kita tebak tokoh pahlawan ataupun tokoh-tokoh yang bersejarah lah di Indonesia. Coba kalau dilihat dari wajahnya gitu, siapa nama tokoh tersebut? Harusnya ini cukup gampang sih dan cukup familiar gitu. Boleh teman-teman kirim komen-komennya. Wih, udah ada yang jawab nih. Siva, Insinyur Soekarno. Bapak Soekarno, Kak. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno. Oke, banyak jawabannya bener gak ya nih Insinyur Soekarno? Mas Soekarno. Coba kita lihat. Yeay, benar teman-teman. Ini mungkin juga sering kita lihat ya. Pastinya pada apal juga udah familiar gitu. Oke, next soal Kak Sofi. Nah, kalau tokoh yang ini nih teman-teman masih inget gak nih siapa nama tokoh tersebut? Kalau teman-teman sering baca buku SD atau di SD tuh sering muncul gitu foto ini. Kira-kira siapa ayo? Ayo teman-teman, siapa ayo? Sepertinya agak pada lupa ya. Clue atau teman-teman mau minta clue kah? Clue, Sudirman. Clue-nya ini biar rame. Bapak Sudirman. Jenderal Sudirman. Wah, tapi udah lumayan banyak nih Kak yang jawab. Clue-nya itu salah satu ikonik di Jakarta juga, Jenderal Sudirman. Nah, betul tuh yang dijawab sama Putri Salwa, Alia dan Nurlailatul. Ini Bapak Jenderal Sudirman. Mungkin teman-teman udah pada lupa ya, padahal ini kita sering dan masih familiar sih sebenarnya. Tapi mungkin udah pada lupa juga karena jarang kayaknya ya belajar sejarah. Oke, boleh di next Kak Sofi. Nah, kalau tokoh ini siapa nih? Ini salah satu pahlawan wanita yang sering disebut-sebut dan jasanya sangat-sangat menarik gitu kalau diulik. Dari Aceh nih teman-teman, perempuan dari Aceh, pahlawan wanita dari Aceh. Siva Azhara Cut Nyak Dien, Cut Nadi. Kita Wih, lihat ya, siapa ya? Satu, dua, tiga. jeng 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 jeng. Benar semua. Oke. Pada jago-jago nih kayaknya ya. Nilai PKN-nya dulu 100. Oke, next question. Nah, kalau ini kira-kira masih pada ingat gak ya salah satu pahlawan yang penting Bapak bla 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 gitu. Apakah teman-teman masih ingat? Ini mungkin aku kasih clue kali ya. Clue-nya ini Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Wih. Oke, Iya, bener banget teman-teman. benar. Ini Ki Oh, Hajar Dewantara. Oke, next question. Nah, kalau ini lagi-lagi pahlawan wanita, pastinya teman-teman semua tahu. Wah, langsung Syifa oh, Azhara, R.A. Kartini. benar. Oke. Nah, benar-benar. Pada jago-jago ya. Iya, PKN-nya Oke. 100 ini Nah, ini siapa nih? selanjutnya.
Ini mungkin beberapa ada yang kurang familiar. Aku kasih clue aja. Ini salah satu nama stasiun di Jakarta juga nih. Kalau teman-teman yang sering naik LRT mungkin tahu gitu. Atau pernah juga cukup terkenal sih kalau nama daerahnya. Ini nama tokohnya dijadikan nama daerah gitu. Ada yang tahu nggak nih? Ibu Fatmawati. Bener gak ya? Ayo ada tebakan lain nggak? Tapi bener sih Fatmawati itu stasiun juga. Tapi next Kak Selvi kita cari tahu bener gak nih Ibu Fatmawati? Wah, sayang sekali ini HR Rasuna Said. Oke. Oke, next. Salsa, maaf aku potong sedikit. Eh, kita sampai 28 slide. Semuanya? Oh, kalau kelamaan boleh di skip aja, Kak. Ini mungkin Oke, soal oke. tokoh terakhir. Nanti kita lanjut di sambung lagu. Iya, Oke. lanjut sambung. Oke. Nah, ini Wah, ada sambung. disiapin nih sambung lagu nih. Keren. Oke, Oke, sambung lagu nih. Seru nih pasti. nanti iya nanti kalau nemu jawab harus sambil nyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng deh. Oke, nyanyi bareng-bareng ya. Satu, dua. Aku puter ya. Oke, boleh Kak. Tuh, nggak suaranya. Eh, coba videonya nah, coba di reset ulang Kak dari awal. Suaranya muncul nggak? Di kita nggak muncul sih, di teman-teman Nggak muncul ya. muncul Di ya? aku nggak. Oh iya. Ya, Oke, oke. Ini gimana ya caranya? coba diputar ulang Kak. Oh, kok nggak muncul ya? Atau eh, nanti kita sambung di akhir aja ya, selesai ya. Kalau Oh iya, boleh sambil boleh. kita cari tahu nanti supaya muncul suaranya ya. Oke? Oke, oke teman-teman, karena Gimana waktunya Salsa? juga terbatas ya. Kalau masih ada waktu, mungkin kita bisa lanjut sambung lirik lagi, tapi kita Oke. next ke agenda selanjutnya dulu. Oke, makasih banyak ya Salsa. Oke, aku izin stop share screen. Oke, Ya, makasih banyak Salsa dan Faiza udah membuka sesi hari ini dengan sangat baik. Makasih banyak Salsa, kamu sangat effort menyiapkan. Dan buat kita ice breaking hari ini. Dan alhamdulillah kita jadi refresh ya teman-teman di sini. Karena kan materi kita kan tentang organisasi ya. Dan aktivitas positif itu erat banget sama nasionalisme, pergerakan, dan awareness kita terhadap keresahan kondisi saat ini dan yang lainnya gitu ya. Karena tadi juga berkaitan sama para pahlawan yang sudah mendahului kita semuanya. Mereka adalah orang-orang yang berjuang sehingga kita bisa seperti sekarang ini dalam kondisi yang merdeka dalam tanda kutip ya. Bisa didefinisikan masing-masing merdekanya. Jadi banyak jasa beliau ini, kita banyak berdoa juga semuanya. Semoga menjadi amal jariah untuk mereka semua ya, semua perjuangannya sehingga kita bisa sampai sekarang seperti ini. Gitu. Dan banyak nilai-nilai hal-hal baik yang kita bisa petik dari tadi ya, figur-figur tokoh-tokoh tadi, pahlawan-pahlawan tadi yang mereka dulu mungkin juga orang yang biasa ya, gitu. Maksudnya nggak akan menyangka akan dikenang gitu ya. Tapi ternyata dari pasti semua hal itu kalau diambil benang merahnya, dimulai dari keresahan atau awareness kita terhadap apa yang ada di lingkungan sekitar kita, lalu kita berusaha untuk memperbaiki.
dimulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu, dan akhirnya mereka menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya bertemulah itu ya, punya komunitas yang akhirnya bisa menggerakkan perubahan tertentu yang menjadi tujuan dari mereka, gitu. Oke, dan ini apa ya, topik ini tuh cukup menarik ya, gitu. Apalagi ini sangat relate sama dunia teman-teman saat ini sebagai mahasiswa. Banyak organisasi, kegiatan, aktivitas positif yang bisa diekspor, yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan diri teman-teman yang nantinya bisa menjadi milestone sesuai harapan dan cita-cita teman-teman ke depannya yang lebih jangka panjang gitu. Oke. Nah, semoga nanti teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, terus dilancarkan semuanya aktivitasnya, setiap apa yang sedang diusahakan, diberkahi semuanya. Dan oh ya, hari ini ada satu orang yang dari teman-teman yang Kak Sofi chat pagi-pagi tadi, sekitar jam 6. eh jadi ada satu orang yang berpotensi dapat SP, itu udah Kak Sofi chat, jadi nanti minta tolong untuk segera ditindaklanjuti kalau ada data-data yang kurang benar dan yang lain, segera reply chat Kak Sofi dan menjelaskan apa kendalanya, apa yang bisa dibantu. Gitu. Oke, jadi ini untuk awareness kita bersama bahwa kita harus selalu dalam mode yang mengusahakan terus untuk lebih baik ya. Oke, Kak Sofi izin share screen. Kelihatan ya teman-teman. Jadi Kak Sofi nggak banyak membahas seperti biasa karena materinya udah disampaikan di modul dan di pembinaan. Kak Sofi hanya mau reminder kita bersama bahwa tujuan dari mentoring dan pembinaan itu ujungnya adalah mahasiswa mampu memilih dan terlibat aktif dalam organisasi atau aktivitas kampus secara sadar dan bertanggung jawab. Sadar dan bertanggung jawab ya teman-teman ya. Jadi teman-teman memilih sendiri, terlibat aktif, lalu mengerjakan semua apapun yang di organisasi atau aktivitas yang lainnya itu secara sadar dan bertanggung jawab. Itu kuncinya ya. Jadi kemarin teman-teman udah ngisi worksheet. Nah, tapi nanti kalau misalkan ada yang belum lengkap atau ada yang mau diimprove, silahkan diimprove lagi sebelum dikumpulkan worksheetnya. Jadi tujuannya itu sebenarnya di mentoring dan pembinaan itu kita merefleksikan nih sebenarnya aktivitas-aktivitas yang kita lakukan saat ini atau organisasi yang kita lakukan saat ini tuh udah inline belum sih sama tujuan hidup, inline sama mimpi 3 tahun ke depan setelah teman-teman lulus. Itu mendukung nggak sih portofolio atau milestone teman-teman dalam menyusun nanti karir, rencana karir, dan seterusnya. Atau bahkan lebih tujuan jangka panjangnya adalah bisa align sama tujuan hidup teman-teman. Itu jadi ini ya kemarin di pembinaan teman-teman udah belajar nih bahas worksheet 1 sampai bahkan di ini ya semuanya sampai worksheet 4 sudah diselesaikan sebelum pembinaan seharusnya. Tapi nanti silahkan teman-teman isi lagi nggak apa-apa. Yang mau ditekankan di sini adalah tentang bagaimana sih kita itu memaknai makna dari berorganisasi dan beraktivitas yang positif. Jadi kita sebagai makhluk yang makhluk sosial ya teman-teman di sini perlu untuk belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, tumbuh bersama dengan perbedaan-perbedaan yang ada tapi tetap harmoni dan punya tujuan yang sama, saling menghargai dan respect satu sama lain. Dan di organisasi itu sebenarnya teman-teman bisa belajar soft skill ya kebanyakan ya kalau di organisasi ya. Jadi hard skill teman-teman udah belajar di kelas, soft skillnya teman-teman belajar di luar kelas,
bisa organisasi, bisa ikut komunitas tertentu, atau bisa bahkan punya organisasi atau komunitas sendiri, itu juga bisa ya. Nah, tapi yang perlu dipastikan dalam worksheet ini, teman-teman kan mengisi ya, ada refleksi, memastikan bahwa aktivitas yang teman-teman lakukan atau organisasi teman-teman pilih atau yang akan dipilih nanti, itu inline dengan minat, tujuan, dan kapasitas diri teman-teman. Kapasitas diri di sini, Kak Sofi highlight kenapa? Karena banyak case di mana teman-teman itu, misalnya ya, teman-teman tuh aktif. Ini kacamata Kak Sofi sebagai mentor ya, BSI ya. Banyak teman-teman itu yang berprestasi di luar BSI gitu ya. Ikut lomba, organisasi, jadi bahkan ketua himpunan, ketua apalah gitu ya. Banyak banget kegiatannya di luar, tetapi di BSI underperform. Jadi kelihatannya nggak pernah muncul, terus nggak pernah aktif, nggak pernah. Jadi kayak, makanya Kak Sofi tanya nih, tentang kapasitas diri di sini adalah bagaimana teman-teman bisa mengelola prioritas dan waktu. Karena ujungnya ya teman-teman, eh, yang paling penting menurut Kak Sofi kalau Kak Sofi jadi teman-teman adalah BSI. Kenapa? Ya karena itu mengcover biaya kuliah kan gitu. Kalau misalkan itu nggak dijadikan prioritas, nanti teman-teman underperform, teman-teman bisa dapat SP. Ujungnya pencabutan beasiswa yang rugi teman-teman sendiri. Dampaknya panjang ke orang tua, ke teman-teman juga sendiri kan bagaimana kelanjutan kuliahnya gitu. Jadi benar-benar harus dipikirkan secara sadar dan bertanggung jawab setiap keputusan yang kita ambil. Tapi alhamdulillahnya di kelompok ini sih belum ada yang SP ya kemarin gitu. Baru potensi aja nih satu orang gitu ya. Jadi diperhatikan setiap ketika Kak Sofi share informasi gitu ya. Minta tolong untuk di reaction gitu ya minimal. Itu menandakan bahwa teman-teman sudah mengcopy informasinya. Informasi yang Kak Sofi share, oke udah di copy, udah di notes ke diri teman-teman bahwa ada informasi itu dan misalkan harus dikerjakan gitu. Eh, karena ya memang tujuan dari program ini kan kita butuh monef ya gitu teman-teman. Kita butuh monitoring dan evaluasi untuk program ini tuh sudah berjalan seperti apa gitu ya. Jadi untuk memonef diri kita sendiri sebenarnya ya kita ikutin rules atau enggak, ikutin aturan main atau enggak, kita ikutin SOP-nya atau enggak dan seterusnya. Itu adalah belajar hal-hal kecil nanti kita di dunia kerja dan di dunia masyarakat teman-teman sudah selesai kuliah gitu. Jadi perhatikan setiap hal-hal yang penting gitu ya. Coba diprioritaskan mana yang paling penting, mana yang bisa ditinggalkan, mana yang nggak usah dijalankan lagi, mana yang ya udah skip aja gitu. Kita fokus kemana gitu. Karena kita harus mengelola energi, waktu, dan pikiran kita, hati kita, emosional kita kan capek juga ya. Gitu. Jadi perhatikan tentang kapasitas diri ini. Jangan sampai kita tuh terlihat banyak banget ikut organisasi A, B, C, D, E gitu. Tapi sebenarnya kita nggak membuat perubahan apa-apa di organisasi itu. Ya kita hanya ngumpulin aja gitu biar kelihatan banyak di CV ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya, kita nggak pernah bisa storytelling dengan baik terkait kontribusi kita di organisasi atau aktivitas itu. Itu ya. Jadi, pastikan sesuai minat, tujuan, kapasitas diri, dan tujuan jangka panjang teman-teman semuanya. Itu, terus nanti kita bahas lebih detail ya worksheetnya. Terus, mungkin Kak Soe pengen dengar cerita sih teman-teman kan udah ngisi ya. Sebagian besar sepertinya udah ngisi worksheet juga. Kak Soe pengen tanya sih refleksi di bagian 3 ini. Mungkin sambil dibuka ya teman-teman. Ada worksheet bagian 3 ini, ada bagian refleksi progres. Nah, teman-teman, di situ ada pertanyaan-pertanyaan ya di worksheet 3. Mungkin ada yang mau diceritain, misalkan apa yang udah ditulis di bagian worksheet 3 itu. Gitu. Yuk, ada yang mau?
cerita. Sambil dibuka aja ya. Oke, sambil Kak Sofi share aja ya worksheetnya ya. Sebentar. Biar kebayang apa yang direfleksikan. Oke, kelihatan ya teman-teman. Jadi teman-teman udah ngisi worksheet 1 bagian worksheet Agustus ini di bagian 1. Ini teman-teman refleksi nih kegiatanku tuh apa aja sih selama ini? Apa yang termasuk kuliah pulang, kuliah rapat, ini apa ya kuliah nangkring? Maksudnya nongkrong kali ya maksudnya. Terus kuliah ada yang jualan gitu, ada yang bekerja part time. Ya boleh lah ini ya dipilih gitu ya, yang paling menggambarkan diri teman-teman. Terus aktivitas apa yang paling banyak dihabiskan selama 1 minggu? Tulis di sini refleksi dan seterusnya. Nah, di bagian 2 ini teman-teman mapping nih kegiatan organisasi dan aktivitas di kampus itu apa aja, nama organisasinya, terus kegiatannya itu mencakup apa aja, apa yang dipelajari, dan mengapa sih aktivitas ini cocok buat saya. Nanti di list aja nih, kan ada yang si paling organisasi tuh, banyak banget organisasinya ya. Mungkin lebih dari 5 mungkin ada ya. Ada yang mungkin baru bisanya 1, tapi dia benar-benar serius di situ gitu. Dia benar-benar bawa banyak perubahan di organisasi itu ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti orang yang paling banyak organisasinya orang yang paling aktif dan orang yang paling wow gitu ya. Tapi yang paling penting Kak Sofi tekankan adalah tadi Kak Sofi cerita di depan, kita itu bisa membawa perubahan dan memberi dampak baik apa buat organisasi atau aktivitas itu. Gitu. Percuma kita tuh banyak banget tapi ujungnya kayak kita cuma nulis aja, kita nggak pernah kontribusi di situ, kita nggak hilang-hilangan juga gitu ya. Jadi kayak ujungnya hanya polish CV aja nanti ya, banyak banyak kegiatan tapi hanya dipoles aja buat CV gitu. Oke. eh Aktivitas mana ini direfleksiin ya. Aktivitas mana yang paling sesuai dengan minat, tujuan, dan kapasitas kamu gitu. Di sini misalkan dijelaskan nih teman-teman, ikut English Club, bidang kegiatannya pengembangan bahasa. Yang dipelajari apa ya? Pasti public speaking gitu, komunikasi bahasa Inggris, dan rasa percaya diri. Ini contoh ya. Mengapa aktivitas ini cocok buat saya? Misalkan ya karena misalkan mau lanjut studi di luar negeri. Kan Inggrisnya cocok ya, karena kan membiasakan kita berbahasa Inggris setiap hari. Gitu. Itu contoh sederhananya yang bisa ditulis di sini. Nanti silahkan teman-teman refleksikan masing-masing. Selamat pagi, sini. Oke, maaf ya iklan. Disapa, bangun, bangun tidur. Oke, eh gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kita itu dengan sadar memilih setiap aktivitas kita. Karena waktu kita sama-sama 24 jam, energi kita ya begini-begini aja kan, terbatas gitu. Kita perlu jaga kesehatan kita juga secara mental dan fisik. Jadi pastikan bahwa setiap waktu yang kita gunakan itu mindfully kita emang spending waktu di situ. Oke. Terus ini, apa masih perlu kamu cari sebelum memutuskan bergabung? Nah, ini sebenarnya eh ini kan seperti kalau teman-teman lihat, ini di worksheet ini kan seperti kita baru akan memilih organisasi ya, bener ya? Kayak bahasanya tuh yang mana yang kira-kira mau dipilih gitu kan? Tapi mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah mulai berorganisasi ya. Maksudnya udah milih gitu loh, udah banyak yang diikutin organisasinya. Nah, itu nanti disesuaikan aja ya. Jadi ini anggap aja memang teman-teman ada rencana untuk menambah
organisasi yang lain di next journey teman-teman gitu. Jadi sesuaikan aja sama instruksi dari worksheet ini. Kalau kayak gini kan informasi apa lagi yang masih kamu perlu cari sebelum memutuskan untuk bergabung di organisasi? Berarti kan ini konteksnya adalah mencari hal atau kegiatan yang baru ya, bukan yang udah sekarang teman-teman lakukan. Gitu. Jadi sesuaikan aja sesuai pertanyaannya. Terus, nah ini setelah kita tahu tadi ya, dari worksheet 2 tadi, kan pemetaan nih apa aja gitu ya tadi ya. Disusun nih rencana aksinya di sini. Organisasi apa yang dipilih atau aktivitas apa yang dipilih, misalkan English Club tadi. Terus target yang ingin dicapai dalam 30 hari apa, rencana aksinya apa, direfleksikan di sini. Terus langkah apa yang sudah berhasil sejauh ini direfleksikan di sini, tantangannya apa, lalu apa yang dilakukan supaya rencana tetap berjalan dan seterusnya sampai di bagian 4 nih teman-teman. Ini merefleksikan peran, kontribusi, dan sikap yang ingin kamu tunjukkan saat terlibat organisasi atau aktivitas kampus. Jadi semua ini adalah sebenarnya tentang rencana untuk memilih organisasi atau aktivitas tertentu di worksheet ini. Nah, terus Kak Sofi pesan aja, kita eh, jujur aja Kak Sofi tuh nggak tahu ya worksheet mana yang akan dinilai sebagai bagian dari rapor teman-teman, bisa aja random gitu. Jadi make sure bahwa teman-teman ketika ngisi itu pastikan mengisinya dengan serius. Ingat kriteria dari Kak Sofi ya, yang selalu Kak Sofi tulis. Yang pertama, kelengkapan. Jadi isi semua bagian. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu, koherensi antar bagian. Bagian-bagian ini kadang masih bersambung satu sama lain. Contoh ini, di bagian 3, ini masih nyambung di bagian 2. Ya kan? Berdasarkan hasil pemetaan pada worksheet bagian 2 gitu. Jadi jawaban ini harus inline sama bagian 2. Kalau nggak ada hubungannya, ya nanti gimana? Misalkan di sini tiba-tiba muncul nama organisasi yang nggak ada di tabel-tabel bagian 2 tadi. Yang nggak nyambung gitu kan. Gitu. Jadi pastikan bahwa ini sejalan apa koherensinya jelas gitu. Terus juga bagian pendalaman ya. Pendalaman itu kayak jangan jawab ngasal gitu. Jadi anggap aja ketika ngisi itu memang teman-teman lagi cerita sama Kak Sofi melalui tulisan ini. Jadi jangan kayak satu kali diminta refleksi tapi cuma satu kalimat gitu. Ya biasa aja atau apa gitu. Jadi ada aja yang kayak gitu. Mungkin bisa jadi karena deadline ya. Jadi nggak sempat untuk berpikir gitu, mendalam gitu. Kan Kak Sofi baca juga ya, gimana cara nulisnya, terus gimana storytellingnya. Itu biasanya Kak Sofi jadiin penilaian juga nih ya, gitu. Terus satu lagi kriterianya tuh, nah di setiap worksheet kita tuh selalu ada rencana aksi. Nah ini nih di bagian berapa ini? Bagian 3 nih. Kan ini di sini diminta untuk bikin rencana aksi 30 hari nih. Nah, pastikan bahwa rencana aksinya ini itu spesifik, terus bisa terukur, terus apa ya, kayak mungkin dicapai gitu ya dalam waktu 30 hari gitu, realistis gitu. Terus habis itu ada waktu yang jelas, misalkan nih dari minggu ke-1 apa yang dikerjain, minggu kedua apa yang dikerjain, minggu ketiga apa yang dikerjain, minggu keempat apa yang dikerjain. Jujur aja ya, Kak Sofi tuh uh, yakin bahwa sebenarnya yang teman-teman tulis di sini belum tentu dilakukan, ya kan? Bener nggak? Belum tentu dilakukan ya semuanya gitu. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai latihan teman-teman aja. Ketika nanti dalam konteks lain teman-teman itu pengen merencanakan aksinya sendiri terkait hal tertentu, teman-teman udah biasa nih nulis hal seperti ini. Jadi udah kayak mengalir aja gitu. Oh, refleksi, udah biasa ngerencanain sesuatu. Jadi mau konteksnya apapun, rencananya tentang hal selain yang ada di worksheet, teman-teman bisa gitu. Itu aja sebenarnya esensinya. Udah itu ya, jadi tentang kelengkapan, terus koherensi antar bagian,
realistis rencananya atau enggak, spesifik juga tadi ya. Terus tentang kedalaman dalam menjelaskan sesuatu. Ini masuk juga critical thinking ya, storytelling bagaimana teman-teman menceritakan sesuatu. Gitu deh. Ada pertanyaan dulu tentang worksheet, teman-teman? Udah aman? Boleh kasih reactionnya kalau udah aman. Yuk, boleh kasih reactionnya kalau udah aman. Udah aman semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya untuk mentoring kita tuh nggak lama-lama ya. Jadi aku justru Kak Sofi tuh pengen dengar cerita pengalaman teman-teman di organisasi. Kayak apa hal seru, yang hal menarik atau kendala, tantangan bagaimana teman-teman bisa menghadapi itu, gimana caranya. Jadi sharing-sharing aja, banyak sharing-sharing aja ya. Terus kayak mungkin ada teman-teman yang ikut kegiatan tertentu di liburan ini, terus pengen cerita apa kaitannya dengan topik hari ini tuh boleh banget. Yuk, siapa yang mau? Ada yang mau cerita tentang pengalaman organisasi atau aktivitas seru yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita di sini dari teman-teman. Kayaknya Balkis mau cerita ya? Balkis? Boleh Kak Safi, Oke, tapi aku oke. izin off cam karena nggak memungkinkan. Oke, oke. Boleh. Dimulai dulu dari Balkis ya, nanti teman-teman yang lain boleh. Yuk. Ya, jadi aku izin cerita sedikit tentang liburan semester ini. Alhamdulillah hari ini hari terakhir di kegiatan Ayo Mengajar Indonesia batch 16. Kemarin itu aku ditempatin di Gunung Kidul, Yogyakarta selama 1 bulan. Itu fokus kita di sekolah SD, tepatnya itu SD Widoro. Nah, selama 1 bulan itu full mengajar gitu ya, memberikan insight-insight baru ke siswa-siswa SD, terutama concern kita itu literasi dan numerasi. Karena di Gunung Kidul itu memang anak-anak itu masih terhitung kurang dalam literasi dan numerasi. Tetapi alhamdulillah waktu kita mengajar target capaian pembelajaran kita pada saat itu alhamdulillah naik uh, dinilai dari pretest dan proses yang udah kita siapin. Selain itu, aku juga concern terhadap gimana cara sekolah manage anak-anak tersebut gitu. Terus dimulai dari edukasi sampai kita ikut banyak itu instruksi dari sekolah juga. Kemudian alhamdulillah banyak insight juga yang aku dapetin gitu. Jadi gak hanya mengajar tapi juga aku banyak belajar dari mereka tentang gimana uh, bersyukur gitu. Ternyata masih banyak hal-hal di sana yang mereka tuh belum dapetin sedangkan kita di sini udah banyak gitu. Kemudian edukasi tentang gimana di sana itu bullying parah banget dan banyak anak-anak yang putus sekolah tuh cuman gara-gara bullying itu dan concern kita juga di situ. Kemudian selama 1 bulan juga ya itu aku banyak bersyukur ikut AMI ini karena tentu banyak banget kesempatan yang aku dapetin, hal-hal yang aku dapetin gitu. Terus banyak belajar juga dari teman-teman semua tentang gimana kebersamaannya. Kayak kita kan 24/7 gitu selama 1 bulan dan dari awalnya kita stranger tapi lama-lama kita saling kenal dan itu beda-beda kampus dan juga beda-beda fakultas. Mungkin itu aja Kak Sofi. Oke, makasih ya Balkis ceritanya. Jadi Balkis ini Ya, ikut kegiatan Ayo Mengajar Indonesia ya di Gunung Kidul iya, selama iya betul Kak Sofi. 1 bulan. Di sana mengajar teman-teman SD gitu ya. Fokusnya di literasi numerasi dan alhamdulillah dengan metode yang dilakukan di sana bisa capaian pembelajarannya naik gitu ya. Balkis tadi ya. Iya, betul Kak Sofi. Ya. Dan ternyata memang banyak insight yang didapat, tidak hanya bagaimana cara mengajar gitu ya, bagaimana menyiapkan proses pembelajaran di kelas gitu, tapi banyak hal-hal lain
yang dirasakan Balkis di sana, salah satunya tentang rasa syukur ya. Banyak yang kita udah dapat, ternyata di sana belum gitu ya. Dan banyak belajar juga tentang kebersamaan sama teman-teman di sana ya. Selama 1 bulan itu, Iya, karena tadi ya betul. 24/7 bersama terus Mm-mm. gitu ya. Dari beda kampus dan fakultas gitu, jadi saling belajar satu sama lain gitu ya. Oke, Iya, dan Kak tadi Sofi. menarik ada banyak bullying ya di sana tadi katanya Balkis ya, bener nggak tadi sempat bullying ya? Iya, iya bullying Kak Sofi. Oke, nah nanti bisa jadi temuan juga nih Balkis ya. Eh, apa yang bisa diimprove dari proses delivering mengajar dari teman-teman Ayo Mengajar Indonesia ini nih bisa jadi bahan evaluasi juga dan improvement ke depan. Kira-kira bagaimana menyisipkan edukasi tentang bullying ini di selain juga literasi dan numerasi tadi, Mbak Kis ya. Jadi Iya, bisa jadi betul. bahan edukasi kontekstual terhadap daerah-daerah yang memang membutuhkan solusi atau inovasi dari konteks misalkan di Gunung Kidul ini memang bullying. Berarti nanti bisa jadi Ayo Mengajar ini membuat inovasi bagaimana membuat edukasi yang seru supaya bullying ini jadi hampir nggak ada gitu perlahan dan bisa nggak ada gitu gitu ya bagus ya. Iya. Noted Kak Sofi, nanti aku evaluasi sama yang lain. Oke, maaf ya teman-teman. Oke, salim dulu sini. Hati ya kerja baktinya ya. Oke. Cuma kaca. Ya, dadah sebentar ya. Oke, hati ya. Ya. Assalamualaikum. Jangan ini. Oke. Enggak gini. Dah, hati ya sama ya. Iya. Oke. Oke, maaf ya teman-teman. Ada iklan, pamitan mau kerja bakti. So, ikut ayahnya mau kerja bakti. Oke, tadi ya, makasih banyak Mbak Lakis cerita dan inspirasinya. Membuat kita semakin bersyukur ya bahwa mungkin yang kita nilai di sini itu biasa aja gitu. Tapi sebenarnya itu berharga banget buat orang lain yang memang membutuhkan gitu ya. Fasilitas-fasilitas yang ada di Jabodetabek mungkin kayak internet apa segala macam yang kita dapatkan dengan mudah, internetnya kencang, jaringannya cepat gitu ya. Itu bisa jadi hal yang diusahakan banget di tempat yang lain gitu ya. Terus tadi juga tentang bullying itu juga jadi perhatian buat kita semua ya. Termasuk juga uh, Kak Sofi ya, karena Kak Sofi punya anak juga itu concern banget ya. Karena uh, ada aja kejadian kayak gitu ya di lingkungan sekitar kita gitu. Jangan sampai kita tuh harus berpikir gitu bahwa kita harus resah dengan hal-hal yang memang itu masih bisa kita perbaiki sesuai kapasitas diri kita tadi ya. Sesuai dari apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita usahakan dimulai dari hal-hal yang terdekat dari lingkungan kita gitu. Oke, ada yang mau lagi cerita yang lain? Mungkin kalau Balkis tadi nuansanya adalah tentang pengmas dan voluntary ya. Nah, ada yang mau cerita tentang organisasi di kampus atau di NGO atau di eksternal kampus? Boleh? Ada yang mau cerita? Siapa nih si paling organisasi di sini? Biasanya suka banyak yang, ayo, ada yang mau cerita? Aku mau sharing sedikit, boleh Kak? Boleh, boleh, sama saya.
lebih mau sharing ke tantangannya sih karena tadi Kak Sofi juga sempat nyebut gitu kalau kita kebanyakan ikut organisasi, burnout dan lain-lain. Nah, aku tuh kebetulan ngalamin hal itu di semester 3 kemarin. Jadi pas semester 3 tuh aku gila-gilaan daftar organisasi gitu. Banyak kepanitiaan yang aku ikutin, banyak daftar organisasi, sampai hal itu tuh ke double-double. Bener banget yang Kak Sofi bilang gitu. Kalau kita ngejalaninnya kebanyakan tidak sesuai kapasitas diri, itu tuh bukannya dapat manfaat ke diri kitanya, tapi malah aku ngerasanya ada banyak apa ya munculin masalah baru juga gitu. Aku jadinya nggak fokus kuliah di semester 3 itu juga IPK aku agak turun dari semester sebelumnya. Walaupun emang enggak turun drastis, tapi ada banget gitu perubahannya dan cukup lumayan juga. Terus juga aku ngerasa gak bener-bener dapat manfaatnya dari berorganisasi itu gitu. Mungkin emang masih ada gitu dapat manfaatnya aku lebih percaya diri dan lain-lain, tapi di sisi lain tuh aku kadang capek, kadang juga ke temen sikap aku berubah karena mungkin udah energi aku tuh udah habis di organisasi, habis di kepanitiaan gitu. Makanya di semester 4 kemarin tuh aku evaluasi diri gitu. Yang mana sih yang worth it gitu, organisasi yang harus aku ikutin, apakah ikut-ikut kepanitiaan sampai double-double job itu worth it buat aku. Nah, pas semester 4 tuh aku cuma ikut satu organisasi aja dan kepanitiaan juga aku nggak ikut banyak gitu dan emang bener gitu. IPK aku alhamdulillahnya naik dari semester 3 semester 2 bahkan gitu alhamdulillahnya dan lebih bisa nangkep manfaat dari organisasi yang sekarang sih. Selain BSI, aku juga ikut organisasi di kampus gitu. Jadi lebih bermakna organisasinya bener kata yang dibilang sama Kak Sofi tadi. Gitu sih kalau sharing dari aku. Oke, makasih banyak ya Salsa gitu. Jadi memang eh tadi kata kunci dari Salsa adalah tentang mengukur kapasitas diri ya tadi. Dan menurut Kak Sofi ya, setiap pembelajaran, misalkan nih Salsa merasa bahwa, wah aku semester 3 ikut banyak organisasi, ikut banyak kepanitiaan. Nggak apa-apa, itu keputusan yang tepat dan benar pada saat semester 3 itu Salsa ya. Kamu jadi banyak belajar kan, oh ternyata yang paling works buat aku adalah aku cukup ikut satu organisasi aja, tapi aku bisa fokus di sana dan serius di sana gitu. Sehingga aku bisa naik tadi IPK-nya. Terus kamu jadi tahu, oh maknanya jadi berorganisasi dan bermanfaatnya jadi berorganisasi itu jadi dapat gitu. Dan itu memang fase nggak apa-apa gitu. Dengan kamu lewatin di fase 3 itu yang trial and error, kamu coba banyak hal gitu. Dan akhirnya kamu bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kamu tuh yang seperti apa. Pun juga untuk teman-teman yang lain. Jadi nggak mesti harus satu, nggak mesti harus dua, bahkan tiga. Kalau itu memang kapasitas diri teman-teman mampu, silakan aja gitu. Tapi tidak mudah menjudge orang lain kalau misalkan, kok kamu cuma satu aja sih organisasinya atau apa gitu. Bisa jadi memang ya dia dia punya rencana sendiri gitu. Misalkan dia emang organisasi fokusnya di semester 4 ini satu, tapi di sisi lain dia ikut voluntary di mana atau ikut voluntary yang jadi yang nggak harus terikat gitu ya. Kan misalnya sekali one shot datang ikut ngajar di mana dan seterusnya atau sambil mengerjakan pekerjaan misalkan sambil kerja atau part time kita jangan mudah menjudge orang lain untuk kamu tuh kuliah pulang atau apa gitu tapi kita nggak pernah tahu ya. Bisa jadi dia kuliah pulang ya karena dia mau pulang karena membantu orang tuanya jualan atau apapun itu, jadi semuanya sedang berjuang mengasah soft skillnya masing-masing dengan caranya masing-masing gitu. Yang paling benar adalah tanya ke dirinya sendiri, apa versi terbaik dan yang pas buat kamu. Bisa satu organisasi, bisa dua organisasi, atau bisa aja nggak ikut organisasi sama sekali, tapi kamu membuat organisasi atau komunitas sendiri itu juga bisa. Atau kamu hanya prefer untuk di semester ini aku fokus lomba dulu, semester depan baru organisasi, aku semester depannya lagi internship.
depannya lagi aku Popengmas, dan seterusnya. Jadi susunlah milestone-milestone sendiri sesuai dengan kapasitas diri dan timeline yang udah teman-teman pengen lakukan gitu. Itu makanya pentingnya merencanakan diri kita itu siapa, mau apa, mau kemana, mau jadi apa, dan akhirnya teman-teman segala sesuatu yang teman-teman lakukan itu akhirnya menuju ke sana. Kalau teman-teman going nowhere, nggak tahu nih, aku tuh maunya apa ya, aku tuh siapa, aku tuh punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, aku mau kemana. Jadi kayak nggak jelas gitu, akhirnya ya udah jalan di tempat. Jadi ikut pembinaan ya karena ya udah yang penting aku ikut aja pembinaan, biar nggak dapet SP, ya itu satu hal gitu. Tapi kalau teman-teman udah tahu teman-teman mau apa, mau kemana, BSI ini seharusnya menjadi tempat teman-teman untuk ya melatih diri, disiplin gitu ya, bertanggung jawab, konsisten dengan amanah gitu, menjaga amanah dengan baik dan seterusnya gitu. Jadi itu versi Salsa ya teman-teman, dan versi Balkis tadi akhirnya menemukan makna selain tadi ya banyak pengabdian masyarakat dan hal-hal lain yang bisa diusahakan di Gunung Kidul. Kalau Salsa tadi menemukan ritme yang pas untuk dirinya sendiri bisa lebih banyak menangkap makna dari berorganisasi gitu ya, Salsa ya. Oke, ada lagi yang mau cerita? Yang cowok-cowok mana nih? Cowok-cowok nih. Faza, Rashid, Dimas, Noval nih. Biasanya si cowok-cowok tuh yang paling organisasi nih. Ada yang mau cerita? Rashid boleh Aku cerita? mau dong, Kak. Hadir, Oh, Kak. siapa tadi ya? Boleh Raisen? Kak Selfie aku mau coba. Oh iya ya, Ami dulu deh. Nanti habis itu selanjutnya ya. Oke, boleh Ami. Aku mau sharing sedikit soal gimana caranya aku bisa dapetin kegiatan yang aku mau. Betul, mau kayak yang tadi Kak Sofi bilang, aku anaknya bukan tipe orang yang banyak kegiatan, Kak. Jadi aku dari dulu, dari aku sekolah itu sampai sekarang, aku cuma bisa ikut satu kegiatan anaknya. Gak tahu kenapa, tapi cuma bisa satu aja gitu. Terus waktu masuk kuliah kan aku mau cerita sedikit ya Kak. Waktu masuk kuliah itu aku kan sempat bingung banget ya mau masuk organisasi apa, kegiatan apa di kampus. Terus akhirnya aku coba tuh masuk karena aku kan masih mau milih-milih kan. Ibarat kata tuh aku kayak mau menyeleksi sendiri gitu loh Kak. Aku nggak mau cuman ada review dari orang doang gitu. Jadi aku pertama itu aku ikut organisasi namanya HMI. Itu di prodi aku itu aku udah ikut seleksinya terus aku ikut semuanya sampai akhir sampai aku dinyatain lolos kan tapi setelah aku ikut tuh aku ngerasa nggak cocok Kak aku ngerasa kayak bukan yang aku mau ini bukan yang aku cari gitu loh kebetulan juga divisi yang aku dapat itu nggak sesuai sama planning aku sama yang aku pikirin gitu loh sama yang aku mau juga jadi aku mutusin buat keluar gitu tapi sebelumnya aku udah ngejalanin dulu kan karena emang sesuai yang aku mau tahu dulu nih ini masuk apa enggak di aku mau lihat dulu apakah ini tuh ada feedback yang aku tuju apa enggak gitu. Terus akhirnya kan aku keluar ya. Terus aku nyoba lagi tuh masuk kegiatan satunya, aku ikut komunitas. Jadi di kampus aku tuh ada beberapa komunitas yang emang cuma buat fakultas aku doang atau cuma buat prodi aku doang. Nah, aku waktu itu aku ikut yang namanya komunitas RDKFM. Nah, di situ berkaitan soal gimana kita kayak radio gitu. Jadi kayak ada berita, jadi kita nulis terus kayak gimana cara perusahaan berita. Tapi itu dalam sistem radio gitu, Kak. Nah, itu kan juga sesuai sama linear sama jurusan aku kan. Jadi aku coba tuh, mungkin aja emang cocok kan. Terus aku juga mikir itu kalau misalnya aku di situ bisa ngasilin karya gitu. Kebetulan aku di eh pokoknya aku yang ngeliput beritanya gitu, tapi aku bukan bagian yang nyiarnya gitu. Tapi singkat cerita, aku nggak lolos. Aku cuma lolos sampai di tahap terakhir. Satu tahap lagi, tapi aku nggak lolos, Kak. Terus
Ya udah deh, aku akhirnya langsung beralih ke komunitas aku yang satunya. Kebetulan dia buka juga yang lain. Aku ikut komunitas namanya itu Jurnalis TV kan. Terus awalnya tuh aku di situ sempat ragu Kak, karena kan Jurnalis TV itu kan di prodi aku satu ya yang denger nih soal ini. Tapi aku mau coba masuk aja deh gitu, siapa tahu ini emang apa sih kayak passion aku di situ. Terus ada kata TV-nya. Itu yang bikin tertarik itu dulu. Terus aku coba daftar, aku coba sampai selesai lah ikut seleksinya. Terus aku masuk kan. Terus lagi-lagi aku nggak dapat sesuai yang passion aku mau. Maksudnya aku nggak dapat bidang yang aku mau waktu itu. Kan itu di eh person sama kan. Aku pilihnya kepengen banget itu rektor. Cuman aku lagi-lagi ketemunya nggak sama yang namanya tuh kamera person kan. Terus pas lolos itu aku cerita sama mentor aku. Kalau aku tuh pengen banget sama reporter ini, bidang reporter ini. Cuman kata mentor aku, coba aja dijalanin dulu. Siapa tahu emang kamu jadi lama-lama jadi suka atau gimana gitu kan. Lagi pula bisa kok. Terkadang nanti kita juga dapat karena itu yang kita bukan itu yang dipilih sama kita gitu loh. Nah, jadinya aku coba jalanin kan. Di bulan pertama itu aku ngerasa udah langsung cocok gitu loh Kak, sama kamu. Nah, divisi PDD cocok banget di pertama. Terus aku ngerasa kegiatan jurnalistik itu yang aku cari karena eh apa ya, tambah portofolio aku di jurnalistik itu yang bikin serunya sih Kak, terus kayak sesuai sama passion aku. Terus di jurnalistik itu ternyata ada kan pas setiap hal itu maksudnya kayak organisasi atau komunitas itu kan bekerja sama hal lainnya Kak. Nah ternyata di GTV itu bekerja sama bidang lain Kak, sama media-media lain juga. Aku pun juga kaget di situ. Terus waktu di bulan pertama aku sekalian ikut screening film. Jadi kita datang ke jadi undang sama si aku lupa media apa. Kita diundang sama media itu buat datangnya screening film yang terbaru. Jadi sebelum mereka launching filmnya, tayangnya kapan kita udah nonton duluan. Terus kita gabung media-media luar juga buat ikut wawancara main filmnya, aktornya. Terus kita juga ngeliput tentang film itu ngapain gitu, cerita tentang apa. Kita bikin artikelnya juga. Terus itu kayak menurut aku kayak seru banget gitu loh Kak. Sampai akhirnya aku kayak ketagihan gitu kan. Terus ya aku juga banyak belajar gitu sih Kak soal tentang kayak ngambil gambar juga. Aku juga kebetulan banget dapat bagian di reporter juga. Jadi aku ngerasa meskipun aku dapat kamera, aku dapat reporter juga nih gitu. Aku di situ ngerasa hidup aja gitu karena aku ngerasa itu yang aku mau. Aku juga ngerasa dapat feedback yang benar-benar yang bagus banget menurut aku. Terus aku ngerasa eh itu tuh kayak aku berasa kayak langsung kerja langsung itu aku kayak berasa tuh padanya masih mungkin langsung ke lapangan bercampur banyak kita kan sering banget jadi dari kelompok-kelompok kita harus ngelakuin yang ngikut ini gitu, jadi ada pembagian gitu Kak. Kalau ada acara-acara besar kita juga datang tuh Kak gitu, jadi aku ngerasa seru banget, terus ngerasa hidup aja. Terus portofolio aku kayak seenggaknya tuh keisi gitu, ikut bidang, terus coba masuk
ke banyak yang kita mau, tapi kita harus cobain sendiri gitu. Jangan cuman kata orang kayaknya ini lebih bagus tahu, ini bagus, kita malah gak cocok sama. Segitu aja Kak. Makasih. Oke, makasih banyak Ami. Jadi Ami tadi nyeritain tentang perjalanan bagaimana Ami ini menemukan sendiri gitu ya. Apa yang paling cocok buat Ami bukan karena kata orang lain atau review dari orang lain ya. Tadi nyoba ke organisasi, himpunan dari awal terus merasa nggak cocok, akhirnya menemukan komunitas ya, di akhirnya menemukan komunitas yang itu bisa membuat Amin tuh merasa lebih hidup gitu ya tadi ya. Kata-katanya lebih hidup karena dapat feedback yang positif, portofolionya terbangun, lalu dapat kesempatan-kesempatan tadi ya kayak nonton film duluan nih sebelum dirilis gitu ya. Terus dan ketemu banyak-banyak media, belajar jadi reporter dan lain-lain. Nah, itu insight yang menarik ya. Jadi memang tadi seperti salsa juga tadi ya. Tadi juga coba untuk trial nyobain sendiri bagaimana sih diriku sendiri ini gitu ya. Passionnya apa dan akhirnya menemukan mana yang paling cocok buat dirinya sendiri. Dan akhirnya itulah yang membantu kita untuk membangun portofolio tadi yang seperti Ami bilang tadi ya. Gitu. Oke, congrats Ami, akhirnya kamu menemukan passion dan apa yang membuat kamu lebih hidup dan lebih menyenangkan dalam berorganisasi. Semoga kamu bisa konsisten dan memberikan dampak buat komunitas itu dan tentunya juga manfaat buat diri sendiri. Gitu. Oke, makasih banyak ya Ami ceritanya. Seru ya dengerin Sama-sama. perjalanan uh, cerita setiap orang ini ya bagaimana menemukan aktivitas positif dan organisasi yang pengen dijalani dan akhirnya menemukan dirinya gitu, merasa ada yang merasa lebih hidup, ada yang merasa mendapatkan makna atau esensi dari berorganisasi itu sendiri dan ujungnya nanti sebenarnya teman-teman masih akan explore kok gitu. Jadi bahkan setelah teman-teman lulus kuliah, jadi gini, banyak yang cerita setelah lulus kuliah tuh orang udah nggak berorganisasi. Maksudnya dalam tanda kutip berorganisasi yang terikat pada organisasi ya. Nah, karena dikiranya berorganisasi itu untuk hanya menulis CV gitu ya. Supaya CV-nya kalau ditanya organisasi di mana, adalah tulisannya gitu ya. Tapi jauh lebih penting dari itu, Kak Sofi selalu menanamkan ke teman-teman adalah esensi dari apa yang di setiap kita lakukan. Esensinya apa sih buat diri kita tuh apa pentingnya, buat masa depan kita tuh apa pentingnya, buat orang lain apa kebermanfaatannya yang bisa kita kasih gitu. Jadi jangan berhenti berorganisasi dalam bentuk apapun ya. Karena organisasi itu sebenarnya ujungnya adalah kita berkumpul untuk tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan yang sama atau menyelesaikan permasalahan bersama. Jadi bisa nanti teman-teman tuh setelah kuliah bisa berorganisasi, ikut komunitas atau berorganisasi non formal, ikut-ikut kegiatan-kegiatan. Ya tadi contoh sederhananya adalah teman-teman aktif di lingkungan gitu ya, lingkungan sekitar rumah membantu kalau ada contoh sederhana ya yang lagi Kak Sofi biasakan buat anak juga yaitu terlibat aktif dalam setiap aktivitas orang dewasa. Jadi dia tahu ada kerja bakti, dia tahu ya itu semacam itu ya. Jadi biar dia tahu bagaimana dunia ini bekerja gitu ya, secara realnya gitu. Jadi jangan berhenti berorganisasi karena berorganisasi itu sebenarnya kita berkumpul bersama untuk mencapai tujuan yang sama atau kita menyelesaikan permasalahan bersama gitu. Jadi maknanya diperluas ya, jangan hanya sekedar mendaftar ini, mendaftar itu gitu. Tapi esensinya adalah kita bersama berkumpul bersama untuk memberikan manfaat gitu. Oke, nah sebenarnya Kak Sofi itu punya eh, ada study case yang Kak Sofi bikin sih, Kak Sofi bikin cuman 3. Sebenarnya karena waktunya nggak cukup, kita bahas bareng-bareng aja ya di sini. Nah, ini ada study case yang pertama, teman-teman. Ini untuk refleksi kita bersama ya. Ini adalah
dilema-dilema atau konflik-konflik yang sering terjadi di organisasi atau di aktivitas positif apapun ya. Yang itu sering ya, bisa jadi konteksnya berbeda tetapi sebenarnya intisarinya sama. Yaitu tentang permasalahan personal versus komitmen. Entah komitmen kita sebagai ORD, komitmen kita sebagai anggota organisasi tertentu, atau komitmen kita dalam menjalankan amanah dalam entahlah berbagai macam bentuknya, bisa menjadi ORD, bisa menjadi anggota organisasi, atau menjadi nanti karyawan ketika teman-teman udah bekerja, atau bahkan jadi sebagai founder kalau teman-teman punya usaha sendiri dan seterusnya. Tapi pada case ini, Kak Sofi ambil case ini untuk kita tahu bahwa selalu akan ada konflik kepentingan antara permasalahan personal dengan komitmen kita terhadap amanah yang sedang kita ambil. Itu selalu ada di case manapun. Jadi ini Kak Sofi contoh ambil sederhana karena kita menjadi ORD di sini ya. Ini case yang Kak Sofi ambil. Jadi Dimas ini tuh seorang mahasiswa Fakultas Teknik semester 4 yang dia tuh punya potensi yang sangat besar gitu. Dia pintar, IPK-nya tinggi, 3,91. Dia banyak ikut lomba, berprestasi, banyak juara karya ilmiah nasional dan lomba-lomba yang lainnya. Tapi di sisi lain dia underperform di beasiswanya. Dia terancam kehilangan beasiswanya karena mangkir nggak pernah ngabarin dia nggak datang mentoring dan pembinaan. Nah, setelah diinvestigasi nih sama mentornya gitu, ternyata Dimas ini sengaja melanggar komitmen itu karena merasa dia tuh udah sibuk organisasi, dia harus kerja freelance pada malam hari demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit, sehingga muncullah kelelahan fisik, burnout secara mental juga, dan akhirnya berpengaruh juga ke IPK dia turun jadi 3,65. Ini Kak Sofi ngarang ya, ceritanya ngarang ya. Dimas ini dia tuh nggak inisiatif ngabarin mentornya ketika ada semua kendala itu. Meskipun udah diingetin berkali-kali, tetap nggak mendengarkan. Akhirnya ya udah, akhirnya mau nggak mau kita jalanin SOP dapat surat peringatan dari tim beasiswanya. Nah, teman-teman nih sebagai sesama awardee beasiswa di sini nih, apa yang perlu diperbaiki dan pelajaran berharga apa yang didapatkan dari cerita study case ini? Dan berikan saran apa yang harus dilakukan Dimas setelah ini supaya bisa lebih baik ke depannya. Ada yang mau memberikan uh, elaborasi dari study case ini? Ada yang mau? Yuk. Ada yang mau, teman-teman? Raise hand. Yuk. Salsa, ini mau ditungguin sampai ada yang raise hand atau mau ditunjuk aja nih Salsa? Kayaknya karena waktunya udah mepet, boleh kali Kak ditunjuk aja. Boleh, boleh yuk. Siapa? Salsa mau siapa? Waduh, aku yang tunjuk Kak. Iyalah, kan enaknya jadi moderator bisa nunjuk temennya. Salah satu Ah, advantage-nya, benefit-nya. Ayo. Oke, no hard feeling ya teman-teman. Ini ngacak aja aku lihat dari namanya. Boleh Subuh Mutiara mungkin. Mutiara, Muti. Muti ada? Di, Lagi di kapal laut, takut ini apa namanya? Oh Suaranya ya, juga hilang-hilang lagi berisik, Kak. lagi di perjalanan di kapal. oh iya 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 iya. Oke Oke, oke ganti oke. yang lain. Yang on off cam aja deh, yang off cam. Yang off cam ya. Oke boleh. Kita lihat nih siapa kira-kira yang off cam di sini. Yang cowok deh eh kalau bisa. Yang cowok. Ahmad Baihaki. Ahmad, ada Ahmad. Ada Kak. Oke, Ada. boleh dong Ahmad eh, kasih pendapatnya Ahmad tentang study case satu ini dari pertanyaan itu ya, dua pertanyaan. Bentar Kak. Oke,
Maaf ya kak, saya lagi pakai HP. Oke, nggak apa-apa. Aman. Oke, kalau menurut aku, Mm-mm. sebagai sama award itu yang harusnya dilakukan. Kalau misalnya aku lagi di posisi Dimas itu, yang bakal aku lakukan itu, aku bakal uh, cerita kayak apa yang aku lagi rasain gitu ke mentor Mm. aku. Karena Mm. kalau nggak ada komunikasi, masalah itu nggak bakal bisa diselesaikan. Dan uh, walaupun Dimas itu sibuk organisasi, terus juga harus mengurus ibunya, harusnya dia juga bisa tetap, harusnya dia juga tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap beasiswa yang sudah dia jalani. Harusnya walaupun emang dia lagi masa-masa burnout, harusnya dia tetap bisa komunikasi karena nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu. Intinya sih komunikasi itu penting. Karena tetap aja karena Dimas itu kan memiliki tanggung jawab Kak. Jadi ini kayak gitu aja. Gitu sih menurut aku Kak. Dan Jadi, sarannya mungkin komunikasi ya, sih Kak. oke. Oke, makasih ya Ahmad, kamu udah jelasin study case ini soal analisis dan saran dari Ahmad. Jadi memang di study case ini em, poin pentingnya adalah tentang komunikasi ya teman-teman. Di sini banyak juga kok ya, maksudnya mentor itu akan memahami, makanya Kak Sofi nggak pernah sibuk, apa sibuk, nggak pernah lupa mengingatkan teman-teman untuk ngabarin Kak Sofi kalau ada kendala, kalau ada apa cerita gitu, supaya bisa memahami dua arah. Kalau nggak cerita, nanti nggak tahu apa yang terjadi. Kadang juga udah di chat, dikejar-kejar juga nggak bales gitu ya. Nggak memperhatikan gitu ya. Kalau udah sampai di chat pribadi, ditanya itu berarti udah istilahnya udah ditandain lah gitu ya. Tapi kalau udah nggak pernah di chat yang serius atau menanyakan sesuatu, tuh berarti harusnya aman-aman aja. Teman-teman udah ada di mode di mana teman-teman sudah bisa bertanggung jawab dan mengelola dirinya sendiri. Gitu. Jadi insya Allah tuh akan dipahami kok kalau misalkan kita komunikasi dua arah. Yang menjadi hal yang mengecewakan di sini adalah tidak ada inisiatif mengabari. Sehingga nanti berdampak ke banyak hal. Kalau SP nih, lama-lama SP2, SP3. Lama-lama biasanya dicabut. Yang sedih ibunya juga kan. Akan menambah beban mental ke ibunya karena harus membayar biaya kuliah. Jadi, di sini poin pentingnya selain komunikasi adalah kita memanajemen prioritas dan dengan sadar memilih setiap aktivitas yang kita pilih. Mindful, kita memilih aktivitas apa dan apa dampaknya. Itu ya, teman-teman. Jadi kita mindful memilih apa yang menjadi prioritas dan kita mempertimbangkan semua dampaknya. Gitu. Jadi pertama komunikasi, yang kedua tentang kita memikirkan dampak apa yang kita lakukan. Itu ya. Oke. Next, ada study case 2 nih ya. eh nih, eh ini tuh sering banget ya. Jadi Kak Sofi tuh pernah dampingin mungkin 100 ada kali ya job seeker ya. Jadi dia memang sedang mencari pekerjaan. Kak Sofi pernah dampingin di ITB Career Center. Itu mas apa job seekernya nggak dari ITB aja, dari banyak kampus di seluruh Indonesia, dari jenjang S1 sampai S3 bahkan gitu. Jadi itu banyak yang punya portofolio tapi sebenarnya kosong gitu ya. Kayak eh dia tuh kayak banyak organisasi, banyak ini itu, tapi sebenarnya nggak ada yang bisa diceritakan dengan baik. Karena tadi nggak dapat esensi dari maknanya apa, nggak dapat esensi dari dia merubah apa dari organisasi atau komunitas atau aktivitas itu dampaknya apa dan seterusnya. Makanya kalau kita bicara tentang portofolio, kita bicara tentang dampak atau karya.
karya yang benar-benar kita bisa ceritakan tuh apa sih karya nyatanya gitu. Atau kalau kita bicara tentang dampak, dampaknya tuh gimana sih apa yang udah kita bikin. Dampak tidak harus selalu besar, tapi orang lain melihat konsistensi. Oh, dia udah melakukan ini dari tahun berapa? Oh, dia udah melakukan ini dari tahun berapa? Itu apa hal baik yang dia lakukan? Gak harus besar, tapi itu udah mencerminkan diri kita gitu. Orang tuh jadi tahu, oh orang ini seperti ini, gitu. Nah, ini juga nih di kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa tuh kebanyakan nggak semua ya. Ini hanya salah satu contoh aja, case di mana semoga udah nggak ada hal seperti ini. Jadi di sini tuh kayak banyak ada sebuah UKM organisasi gitu ya, kegiatan mahasiswa di universitas yang dia tuh punya sistem kaderisasi yang ketat banget dan banyak makan waktu gitu ya. Banyak kumpul sampai malam dan banyak tugas-tugas senioritas yang itu sebenarnya mungkin secara esensi nggak penting gitu ya. Sebagai anggota baru, si Andi ini merasa bahwa aktivitas yang positif yang ia dapatkan selama 1 semester itu hanya sebatas kehadiran fisik, banyak kumpul-kumpul aja. Karena relasi dan loyalitas patuh ke senior, kakak seniornya, dan gak ada peningkatan hard skill ataupun soft skill atau pembuatan portofolio yang berguna untuk dunia kerja atau rencana jangka panjang dia. Dan sementara dia ngelihat teman kosnya nih, dia lihat temennya ikut komunitas di luar kampus yaitu komunitas coding. Dan dia udah berhasil membuat portofolio nyata dengan 3 project punya aplikasi gitu. Nah, jika kamu adalah Andi, apakah kamu akan memilih bertahan untuk mengejar relasi dan loyalitas atau keluar demi mencari keterampilan yang lebih taktis di dunia kerja yang bermanfaat untuk portofolio nanti ke depannya? Jelaskan alasan dan rencananya si Andi ini harus seperti apa ke depannya. Ada yang mau cerita? Ini banyak loh ya kejadian seperti ini ya. Ada yang mau cerita, mengelaborasi ini? Masa tunjuk lagi nih Salsa? Ada teman-teman yang mau volunteer menyampaikan pendapatnya. Boleh yuk langsung aja raise hand atau ngomong. Tunjuk aja deh Salsa. Tunjuk aja nih teman-teman, gak ada yang mau volunteer. Mau cewek apa cowok, Kak? Bebas, boleh terserah Salsa aja. Boleh Shiva kali ya. Tadi kayaknya Shiva mau. Tadi Siva Raisen ya? Enggak, aku enggak Raisen, cuma tadi mau ngomong aja. Oh ya udah Iya. sekarang berarti. Oke. Karena kan ini case-nya UKM tingkat universitas ya. Kita tahu ada beberapa di kampus. Terus sebagai anggota baru, kalau aku jadi Andi ya Kak, aku Mm-mm. bakal pilih untuk keluar dari UKM ini, terus cari keterampilan dan organisasi yang lain yang buat aku itu berguna dan mendukung mendukung keterampilan aku di dunia kerja nanti gitu. Soalnya kan eh, kalau misal organisasi tapi cuma kayak sebatas kehadiran fisik sama kepatuhan kan nggak ada improvement di diri kita kan, nggak ada peningkatan hard skill atau soft skillnya juga. Terus paling di portofolio cuma kayak join organisasi bla bla bla, tapi nggak ada proyek-proyek apa nih yang dia eh, yang dia jalanin selama organisasi itu. Terus kalau Suaranya Siva nggak muncul ya?
Iya, di aku juga. Aku dari POV. Oh ini udah muncul lagi. Oh ya, Iya, udah boleh tadi aku. suaranya Siva nggak muncul. Oh iya, dari kapan? Mm-mm. Lumayan sih lama tadi. Oh my God, aku ngulang lagi dong. Tadi sampai ini sih, yang terdengar, pokoknya akan pilih keluar dan mencari yang bisa tadi. Paling di CV cuman join gitu. Habis itu kayak nggak dengar. Oh, oh gitu-gitu. Mm-mm. Kalau aku, kayaknya ya itu aku akan keluar dan mencari organisasi yang bisa mendukung apa ya, peningkatan hard skill maupun soft skill aku. Terus kalau misal emang bertahan cuma buat relasi dan loyalitas, aku percaya di organisasi manapun tuh kita bakal dapet itu. Terus juga kalau misal dia ngejar portofolio, menurut aku nih ya, kalau misal portofolio cuma sebatas kayak join organisasi bla bla bla, itu kurang banget. Harusnya kan kayak ada proyek-proyek apa yang dia jalani selama organisasi tersebut gitu. Tapi kalau misal ini tuh beneran nggak ada sama sekali proyeknya dan cuma beneran mengandalkan mengandalkan kehadiran fisik dan sebagainya, itu kayaknya kita harus move ke hal-hal yang bisa bikin kita meningkatkan diri kita deh. Gitu sih, Kak. Oke, gitu ya menurut Syifa. Mm-mm. Jadi move aja ya, karena Yap. memang ya kehadiran fisik dan kepatuhan aja tidak membuat kita lebih berkembang secara hard skill, soft skill, ataupun bikin portofolio yang bisa mendukung kita di dunia kerja nanti gitu ya. Oke, nah itu supaya smooth gimana nih menurut Syifa, proses kita move-nya ini? Kadang kan kita ada konflik tuh juga kan pasti ya dalam proses kita move untuk nggak lagi stay di situ. Kalau aku kayaknya prosesnya bakal apa ya, kita omongin baik-baik dulu pertama sama divisi. Kita omongin baik-baik dulu, terus baru kalau misal oke, kita baru ngomong sama yang punya jabatan atau yang inti-intinya itu loh, yang kayak ketuanya or something gitu. Terus kita jelasin eh kayaknya nggak cocok di organisasi ini, dia aku mau cari yang lain kayak gitu sih, Kak. Kalau aku bakal jujur kayak gitu. Oke, jujur aja ya, tapi Iya. bahasakan dengan baik, uh, Heeh. pelan-pelan gitu ya, diceritakan kondisinya seperti apa. Oke, Iya. sip, makasih. Oke, Sama-sama, Kak Sofi. oke, alhamdulillah kita di penghujung acara. Sebelumnya Salsa, Salsa mana ya Salsa? Hadir Kak, iya. Um, aku mau berterima kasih dulu sama Salsa dan Faiza hari ini. Dan Salsa sepertinya kita nggak bisa melanjutkan tebak lirik lagu. Mohon maaf ya, terima kasih banyak udah disiapkan dengan baik. Next mungkin kita bisa di next mentoring bisa tuh ya siapin tebak lirik lagu yang relate gitu Aman dengan Kak, topik aman. kita ke depannya. Makasih banyak udah nyiapin ya. Semoga effortnya dinilai sebagai kebaikan buat Salsa dan Faiza juga hari ini udah bantu. Next siapa yang mau bantu nih nanti ya di mentoring selanjutnya, terutama yang belum-belum nih. Kak Sue pengen denger nih suaranya. Seperti apa sih? Jangan-jangan wah jago banget. Nah, nanti biasanya uh, kalau Kak Sofi dapat jadwal buat ngisi pembinaan, bisa tuh juga uh, jadi moderator atau MC di pembinaan gitu. Nah, oke. Nah, itu mungkin next setelah ini seperti biasa Kak Sofi akan share to-do list-nya apa aja dan deadline-nya kapan aja. Eh, Minta tolong aja kalau udah copy informasinya lah dikasih reaction-nya untuk make sure bahwa informasi yang Kak Sofi sampaikan udah tercopy sama teman-teman dan teman-teman sudah mengerti. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain kalau ada yang kurang jelas. Dan bagi teman-teman, silahkan cek data-datanya dari pembinaan 7 sampai mentoring 9 hari ini. Kalau ada data yang salah, kalau ada data yang memang teman-teman terlewat mengisi
Tugas pengganti saat tidak hadir dikerjakan aja maksimal sampai 31 Agustus. Ya, nanti dicek aja semuanya ya. Pastikan datanya benar supaya nanti teman-teman bisa dapat data yang valid ya ketika ada pengumuman SP gitu. Oke, itu aja dari Kak Sofi buat hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf Kak Sofi ada kesalahan selama mendampingi teman-teman. Selama hampir berapa bulan ya ini ya berarti? 10 bulan ya, lama juga ya kita ya. Berarti 9 bulan karena mentoring 9. Jadi kita udah 9 bulan bersama. Semoga kita bisa terus bekerja sama sampai akhir. Nanti sampai bulan, katanya ya, sampai bulan Juni 2027. Jadi kita masih bersama sampai Juni 2027. Update-nya seperti itu. Terus semoga teman-teman juga sehat semuanya. Kalau ada yang, ini kayaknya masih libur apa udah masuk teman-teman? Masih libur, Kak, kalau UIN Oke. Jakarta. Oke, berarti nanti semoga diberikan kemudahan dan kelancaran bagi teman-teman yang mungkin lagi pulang kampung karena libur ya. Semoga dilancarkan perjalanannya kembali ke kampus, dimudahkan semuanya mengisi rencana studinya, proses studinya dan memanfaatkan waktu di liburan kali ini gitu. Oke, itu aja dari Kak Sofi. Kak Sofi tutup hari ini mentoringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Yuk, on cam yuk, teman-teman. Oke, yuk kita on cam. Satu, udah nggak ada yang on cam lagi? Balkis, Safina, Naufal, nggak ada. Oke, kayaknya Balkis tadi izin prepare mau pulang. Oke, 1, 2, 3. Safina, Safina mau hadap sini nggak? Oke, yuk. 1, 2, 3. Boleh kasih reactionnya buat mentoring hari ini. Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada kendala apapun, tadi ingat kuncinya tadi ke 1 komunikasi ya. Itu banyak-banyakin komunikasi sama Kak Sofi supaya Kak Sofi bisa memahami kondisi teman-teman juga. Kalau ditanya biar Kak Sofi bisa bantu jawab gitu. Oke, udah segitu aja teman-teman. Silahkan live nggak apa-apa. Oke, Oke, terima kasih banyak, Kak Sofi. sama-sama. Makasih. Iya, Terima kasih Kak Sofi. sama-sama.